Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan pembicaraan Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu yang kita bahas kemarin adalah memberi contoh bagaimana pengabdian ibadah yang dilakukan insyaallah merupakan amal-amal kebajikan yang kita insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah Iyyaka na'budu itu masalah yang cukup rumit ya. Karena dari perkataan na'budu, aku menyembah, aku mengabdi, adalah suatu fiil. Dalam bahasa Arabnya itu jenis fiil, jenis kata kerja. Yang namanya kata kerja itu sesuatu yang harus dikerjakan. Jadi ada proses. Nah, di dalam na'budu itu kita akan menjelaskan ya, kita berusaha mengkajinya dalam konteks bagaimana lapangan ya, seluas apa dia ya. Nah, itu digambarkan di dalam respon kita di dalam sholat ya. Jadi kul diajarkan oleh Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu satu gambaran ya bagaimana kita merespon kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi pengertian ya na'budu itulah yang kita ingin dalami ya. Dan apa-apa yang mengganggu ya. Karena ini sesuatu yang kita lakukan ya. Kalau yang 4 ke atas Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada aktivitas yang kita lakukan. Alhamdulillahirabbil alamin ya, semua itu segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Tapi kalau sampai kepada Iyyaka na'budu, nah itu bagian dari kita yang merupakan proses yang harus kita kerjakan. Jadi kalau Allah ibadah itu merupakan tujuan daripada penciptaan manusia di dunia. Ibadah itu tujuan penciptaan manusia dan jin di manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali mengabdi padaku. Itu na'budu, perintah na'budu. Dan bagaimana kita respon? Yaitu dengan perkataan di dalam sholat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu suatu
janji ya, bahwa sholatku, ibadahku, hidupku, matiku. Ya sebagai contoh mungkin kalau sholat itu mewakili seluruh ibadah-ibadah yang telah digariskan di dalam syariah. Kalau ibadah yang lain, wa nusuki, itu melambangkan seluruh ibadah-ibadah kita, seluruh yang menyangkut ibadah di luar yang syariah, yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketentuan pergi haji dan sebagainya, dan seluruh ibadah-ibadah yang merupakan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidupku, ya, jadi sepanjang perjalanan kita itu, dan matiku ini mungkin agak kita sulit memahaminya ya, tapi paling tidak suatu hal orang yang berjihad seperti sekarang ini, para tenaga dokter, para medis dan lain-lainnya yang sedang berjuang di dalam menghadapi musibah corona ini. Itu saya kira agak mudah dipahami sehingga kita mengatakan hidupku, matiku, gitu, sedang menghadapi perjuangan-perjuangan. Kemudian bagaimana misi yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Bu'itsu litammima makarimal akhlak." Tidaklah aku diutus kecuali menyempurnakan, memperbaiki akhlak. Jadi ini lihat hubungan antara tugas kerasulan dan perintah Allah di dalam pengabdian. Jadi bagaimana kita melihat wa ma khalaqtul jinna wal ins, tidak kujadikan jin manusia. Dan Rasulullah mengatakan buistu karya mal akhlak, ya. Jadi pertemuan antara akhlak dan ibadah. Jadi pertemuan antara ibadah dan akhlak. Bagaimana kita menerjemahkannya? Jadi sebenarnya antara tugas yang diberikan langsung dalam penciptaan manusia dan jin dengan tugas kerasulan dalam arti menyempurnakan, memperbaiki akhlak, maka kita pahami bahwa tidak ada ibadah apapun tidak berbuah akhlak. Tidak ada ibadah apapun yang tidak berbuah akhlak. Misalnya puasa. Puasa itu berlapar-lapar, ya. Jadi merasakan penderitaan yang tidak punya, gitu. Itu menimbulkan rasa empati, sehingga menimbulkan rasa ingin menolong, sehingga menimbulkan akhlak yang baik dalam kaitan kita sesama manusia, kan? Kemudian ibadah korban. Ibadah korban itu ibadah yang rumit sekali, ya. Sampai tulang-tulang itu dipotong, dihaluskan sehingga terbagi dengan baik kepada yang akan diberikan. Jantungnya dibagi rata, ususnya dibagi rata, itu secara prinsipnya, ya. Sehingga menimbulkan keinginan untuk berbuat adil.
Kemudian kalau sholat paling terkenal adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah perbuatan mungkar. Jadi demikianlah. Jadi misi Rasulullah SAW dengan perintah untuk tujuan menciptakan jin manusia itu tidak bertentangan, justru akan memperkuat. Sehingga kalau kita beribadah bisa kita mengevaluasi diri kita, apakah ibadah yang kita lakukan itu menghasilkan sifat-sifat pribadi yang mulia. Kemudian apakah ibadah yang kita lakukan itu menghasilkan akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak itu meliputi akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada kita sesama manusia, yaitu akhlak yang terpuji, yang perlu kita kembangkan terus, dan menghindarkan akhlak yang tidak terpuji. Itu ada 4 dimensi. Akhlak itu bukan satu saja. Nah, disitulah letak bertemunya perintah Tuhan dan misi Rasulullah SAW. Bagi kita, supaya betul-betul memperhatikan segi akhlak. Bagaimana kita berakhlak mulia, yang dihasilkan dari ibadah-ibadah kita. Kemudian kita juga harus tahu bahwa gangguan yang mengganggu ibadah kita itu adalah setan. Setan itu punya tujuan, paling tidak ada 5 kategori setan itu. Jadi bagaimanapun setan itu tujuannya agar kita bersama-sama mereka masuk neraka. Itulah tujuannya setan. Diri setan itu akan mengganggu kita dengan tujuan akhirnya bersama-sama mereka masuk neraka. Ada 5. 1, setan itu menargetkan yang paling tinggi, menarget yang paling tinggi, bahwa kita di dalam ibadah ataupun dalam hidup ini memasuki daerah syirik. Jadi kalau targetnya supaya kita syirik. Apakah syirik halus? Apakah syirik nyata? Ada istilahnya syirik khafi dan syirik jali. Syirik khafi dan syirik jali. Apapun. Saya kasih contoh. Kalau sudah orang memasuki daerah syirik, maka tidak ada diganggu lagi oleh setan. Yang lain-lainnya malah ditonjolkan. Misalnya gini, ada seorang dukun lah, katakanlah seorang dukun atau guru spiritual, yang sudah jelas dia melakukan kesyirikan. Misalnya kalau kita mau pergi, kita konsultasi dulu sama guru spiritual kita. Nah, kelakuan-kelakuan yang demikian itu adalah kelakuan-kelakuan syirik. Maka akan
akan tidak diganggu lagi ibadah-ibadahnya. Jadi guru kita itu akan beribadahnya, toh bukan main pokoknya, menjadi pujian orang gitu. Supaya hal-hal yang dilakukan di dalam ibadah itu merupakan daya tarik. Jadi setan itu menonjolkan itu supaya menjadi daya tarik bagi orang-orang calon pengikut. Gitu. Kalau sudah masuk syirik ya sudah aman bagi setan. Kalau tidak, yang nomor 2. Kalau syirik itu tidak, yang nomor 2. Yaitu kita beribadah didasarkan kepada salah satu yang dikategorikan bid'ah, mengada-ada. Kalau sudah mengada-ada bid'ah, ya, maka setan telah tercapai, dan bid'ah itu paling sulit dihadapi karena orang yang bersangkutan menganggap itu ibadah. Itu beratnya itu. Orang yang bersangkutan menganggap itu ibadah. Sehingga sulit untuk dirubah karena dia beribadah gitu. Kalau saya tidak sebutkan contoh-contoh ya, merupakan satu buku yang ada, yang saya punya, itu ibarat kita kumpulan apa-apa ibadah bid'ah itu. Bagi kita ada pedoman Rasulullah SAW. Ya. Kalau bid'ah itu pada umumnya hal-hal yang ragu, hal-hal yang banyak pendapat, hal-hal yang bertentangan satu sama lain, itu tidak sepakat. Itu gejala itu hal-hal yang bid'ah. Nah, Rasulullah memberikan pedoman bagi kita, yaitu kalau bid'ah, kalau ragu, tidak usah dilaksanakan. Ya. Kalau ragu, tidak usah dilaksanakan. Sampai pada satu saat kamu mendapat pegangan yang kuat. Jadi kalau yang bid'ah ya kita ragu, ya usah laksanakan. Banyak ibadah-ibadah lain yang perlu kita tingkatkan. Ya. Jadi kalau sudah masuk wilayah bid'ah, nah itu merupakan keberhasilan daripada setan. Tiga, didorong kita untuk melakukan dosa-dosa besar. Ya. Dosa-dosa besar didorong, diiming-imingi, ya, diiming-imingi sehingga kita melakukan dosa besar. Kalau tidak, melakukan dosa-dosa kecil. Tapi banyak ya, dosa-dosa kecil. Kemudian kalau memang sudah tidak bisa, yang kelima adalah bagaimana kita didorong sehingga melakukan aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang mubazir, yang membuang-buang waktu, ya, sehingga kita tidak punya waktu untuk belajar agama, ya. Itu, jadi 5 itu. Nah. Dan setan itu selalu bisa, kita kan punya kelemahan masing-masing. Masing-masing diri kita tuh punya kelemahan. Seandainya kita lemah, kalau disanjung-sanjung orang, itu suatu kelemahan kita.
Kalau kita disanjung-sanjung orang, nah itu biasanya dia bersilancar, istilahnya bersilancar ya. Nah, dalam sifat-sifat yang jelek kita, ya. Misalnya juga kita suka marah, wah, jadi kita tuh pemarah gitu. Setan itu mudah masuk, ya. Misal lagi kita sifat kikir, nah mudah masuk kikir. Kalau kita bertemu dengan orang kikir, biasanya tidak, kita minta sumbangan ya, sumbangan. Ketemu dengan orang kikir, dia tidak menunjukkan bahwa dirinya kikir ya. Pasti dia berargumentasi yang macam-macam, tapi sebenarnya intinya dia kikir gitu ya. Setelah itu apalagi sifat-sifat kita yang buruk ya, itu setan mudah sekali. Atau kita bangsa mata duitan. Itu kalau mata duitan itu mudah sekali ya. Gitu. Setan merasuki di dalam diri kita. Atau kita mempunyai suatu pendapat ya, sehingga pendapat kita tuh kekeh kita ya. Padahal sebetulnya pendapat kita itu menunjukkan kebodohan kita. Itu setan mudah sekali ya. Nah, itulah bahwa di dalam ibadah banyak sekali gangguan ya, terutama setan yang harus betul-betul kita waspadai. Ya, nanti satu mungkin kalau di dalam tulisan sudah saya buat ya, bagaimana setan menggoda kita dari bisikan-bisikan dan sebagainya. Nah, ini yang kita peroleh di dalam Al-Quran ya. Jadi ada satu pertanyaan ya, atau satu yang namanya tulisan ya, buku katakanlah ya. Kalau buku itu kita mau melihat isi buku itu ya, kita sebetulnya cukup baca bab 1, bab awal, kemudian bab penutup. Dari situ tercermin apa langkah-langkah apa merupakan penjelasannya. Jadi kalau kita biasa baca buku, baca bab 1, bab awal atau kata paragraf awal. Nah, nanti tergambarlah isi daripada buku itu. Nah, sekarang berkenaan dengan Al-Quranul Karim. Kita pada ayat-ayat pertama ya, bicara masalah manusia ya. Bagaimana manusia itu mendapat petunjuk untuk menjadi orang yang takwa ya. Di 5 ayat pertama ya. Kemudian di bab penutup kita temukan satu surah yang namanya An-Nas. Jadi kelihatan yang kita pahami bahwa kalau begitu, kalau kita ambil satu konotasi, satu permisalan yang sama dengan buku ilmiah tadi ya. Buku ilmiah yang berkembang sekarang di dunia ini, apakah mencontoh Al-Quran? Apakah Al-Quran mencontoh kebiasaan di dalam ke dalam buku-buku ilmiah? Saya kira justru mungkin Al-Quran menjadi contoh ya. Ya, biasa Al-Quran itu yang pertama, ayat pertama adalah menggambarkan isi daripada seluruh isi dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Inilah kitab yang tidak ada keraguannya lagi, petunjuk bagi orang yang muttaqin. Siapa itu orang muttaqin? Ini mulai definisi. Jadi buku-buku ilmiah sekarang seperti itu, tujuan, definisi ya, dalam bab-bab awal. Kemudian bab akhir, bab yang berkenaan dengan apa yang dibicarakan di bab 1. Nah, ini yang dibicarakan berkenaan dengan bab 1 atau ayat-ayat awal adalah mengenai bisikan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Katakan, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sembahan manusia. Kalau kita lihat itu, ada tiga permohonan perlindungan kepada Anas, Rabbin Anas, ya, Tuhannya manusia, Raja manusia, dan sesembahan manusia. Jadi kalau ini dibicarakan dalam segi tauhid, mohon perlindungan kepada tauhid rububiyah, tauhid asy-syifa, kemudian tauhid uluhiyah. Itu 3, ya. Dari min syarril waswasil khannas, dari bisikan-bisikan yang selalu mengintai. Jadi iblis itu mengintai gitu. Dalam ibadah kita itu iblis itu mengintai supaya ibadah kita itu tertolak, atau paling tidak nilainya itu 0, jadi debu gitu. Jadi kalau misalnya kita beribadah, dimasukkan oleh setan tuh rasa riya gitu. Rasa riya. Kalau tidak rasa riya, ujub masuk. Kalau riya itu bisa kelihatan manusia maunya itu. Tapi kalau ujub tuh di dalam hatinya. Kalau dalam hati kita itu bangga, misalnya bangga, rasanya pelajaran yang aku berikan ini, misalnya ustadz itu, pelajaran yang aku berikan ini rasanya sulit, nah gitu, rasanya tidak ada orang yang bisa membeli pelajaran yang sama, itu ujub. Atau sum'ah, kita tuh ada didorong oleh iblis supaya kita dengar apa sih komentar orang. Nah, tapi tujuan mencari komentar orang itu untuk menggembirakan kita, untuk menyenangkan kita, bukan mencari informasi, katakanlah menanya. Sebenarnya menanya itu mencari feedback lain, ya, mencari usulan-usulan yang kira-kira bisa memperbaiki situasi apa-apa yang kita tampilkan, itu berbeda, ya. Jadi segala segi, ya, gitu. Yang dibisik-bisikin, alladzi waswisu fi sudurihim, yang membisik-bisik ke dalam hati manusia. Jadi
hati itu ada empat. Pertama sudur, ya sudur. Itu kalau kita umpamakan buah yang ada bijinya, maka sudur itu di kulit buah. Yang dibisikkan setan itu di kulit buahnya itu. Kalau tidak bisa di kolbun, ya, kolbun. Jadi kolbun, hati yang masih dalam kondisi labil, bisa Allah melindungi atau tidak melindungi, langsung masuk ke fuadun, langsung ke lubun. Kalau lubun itu hati yang tidak bisa dipengaruhi oleh setan. Itu termasuk hati orang-orang yang betul-betul mukhlas, orang-orang yang ikhlas tuh. Kan setan sudah menyatakan bahwa dia tidak bisa mengganggu orang-orang yang hatinya ikhlas kan. Allah juga menjamin kamu tidak bisa mengganggu orang seperti itu. Nah, minal jinnati wan nas. Ya. Jadi yang membisikkan itu jin dan manusia. Jadi jin dan manusia jin. Jadi manusia jin yang membisikkan itu. Ya. Manusia jin itu manusia yang jadi setan. Nah, ini yang kita perlu pahami bahwa kalau orang ya, seseorang yang berdosa ya, banyak dosa, manusia itu banyak dosa. Dia malu, jangan sampai dosa-dosa yang dia lakukan itu diketahui orang. Nah, itu namanya manusia yang berdosa, seorang hamba yang berdosa. Dia berusaha sedapat mungkin menutup semua kesalahan dia dan selalu dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu betul-betul manusia berdosa. Kalau manusia setan itu dosanya diumbar. Diberitahu. Ya, biasa diberitahu dengan penampilan. Bisa dengan omongan gitu kan, gitu. Itu manusia setan yang sulit kadang-kadang dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat benci dengan orang-orang yang mengumbar dosa-dosa yang dilakukan. Itu jadi beda. Nah, itu juga kalau ya sampai sini saja. Saya kira sudah kita dapat jelas bahwa kita akan diganggu oleh setan, ya. Diganggu setan bisa melalui, kalau di sini kita jadi setan nih. Itu sangat berbahaya nih. Kalau di surah An-Nas sangat berbahaya. Karena bisikan itu bisa kita jadi setan. Nah, kalau surah Al-Falaq, ya, permintaan perlindungan itu hanya satu. Sika baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, kepada birabbil falaq, Tuhan yang menguasai waktu subuh fajar. Hanya Allah. Jadi hanya satu. Jadi kalau yang di An-Nas itu masuknya setan bisa melalui rububiyah, melalui tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asyifa. Jadi melalui sifat. Jadi godaan setan itu bisa melalui masuk ke uluhiyah. Jadi setan mengganggu pada waktu kita menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Contoh, kalau kita sembahyang, di apa saja yang kita lakukan, ya, dalam rangka berbakti kepada Allah, dalam rangka mengabdi kepada Allah, yaitu misalnya kita sedekah atau misalnya memasukkan infak, ya. Nah, kalau di dalam infak itu dipengaruhi oleh setan, maka kita digoda untuk sesumbar, katakanlah sesumbar, ya. Maka dia mengganggu melalui setan. Kemudian bagaimana kalau dia menggoda melalui rububiyah? Misalnya Allah Subhanahu wa taala itu memberi kita rezeki, katanya rezeki, ya. Nah, artinya mungkin kita dapat harta, dapat kedudukan, dan pangkat gitu. Itu diganggunya melalui. Misalnya kita mengatakan, wah, sebenarnya apa yang saya capai ini berkat usaha saya sendiri. Nah, gitu. Itu pernyataan. Jadi proses rububiyah itu dirusak oleh setan. Nah, begitu juga dalam Asy-Syifa, ya. Malikinas itu raja. Malik itu kan salah satu sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali dalam surah Al-Falaq. Jadi surah Al-Falaq itu kita mohon ampun kepada hanya Rabb, ya. Karena kita lihat min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang diciptakan, ya. Jadi yang mengganggu kita itu juga ciptaan Allah, maksudnya. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan malam apabila ia gelap, ya. Wa min syarrin nafatsati fil 'uqad, dari kejahatan wanita-wanita penyihir. Wa min syarrin nafatsati fil 'uqad, dari sihir. Jadi ada media, ya. Bisa melalui santet, bisa melalui jambi-jambi, gitu, ya. Wa min syarrin hasidin idza hasad, dari kejahatan pendengki ketika dia dengki. Jadi ibarat ini di luar kita. Jadi apabila terjadi ini kepada kita, maka ini suatu cobaan. Jadi kelihatan dimensinya. Jadi kemungkinan kita diganggu, misalnya sama-sama punya toko, misalnya kita dikerjain lah pakai jambi-jambian apa-apa, itu mengganggu. Jadi kita sebetulnya tidak apa-apa dari sisi kita, tapi kita dicoba. Kalau ini yang Anas tadi, kita jadi setan, ya. Saya kira itulah gambaran yang paling kita perlu kaji. Bagaimanapun pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tentu akan diganggu oleh setan, ya, diganggu oleh setan. Bagaimana kita supaya punya pengetahuan bahwa setan itu mengganggu kita, terutama kalau kita punya kelemahan pribadi, ya. Dia cepat sekali masuknya itu, ya. Kalau misalnya kelemahan kita pribadi itu misalnya senang dengan wanita, ya, maka di situ dia masuk, ya. Senang dengan duit, harta, situ masuk. Senang kita mudah sekali pemarah, gitu. Atau kita senang kalau orang ribut, kita senang tuh. Ya, kita senang melihat orang ribut itu, ya. Maka dia masuk.
ke wilayah itu. Ya. Saya kira itu saja dulu ya. Jadi suatu gambaran bahwa di dalam membicarakan iya kanak budu itu, di situ ada Allah Subhanahu wa taala, ada manusia ya yang ingin menjadi manusia yang sempurna, kemudian ada setan yang mengganggu. Ini karena berkali-kali di dalam ayat Al-Quran itu bahwa setan itu ada musuhmu. Jadi musuh yang nyata. Setan itu adalah musuh kita yang nyata. Jadi kalau kita ingin menghadapi setan, maka perlu langkah-langkah konkret. Langkah-langkah nyata juga. Setan itu musuh yang nyata. Maka kita harus punya langkah-langkah yang nyata untuk melawan setan. Sebetulnya Nabi Muhammad SAW sudah memberi jalan. Misalnya kalau berimpak itu katanya kan lebih disukai Allah Subhanahu wa taala orang yang berimpak itu terus menerus sedikit tapi rutin ya. Misalnya 50.000 terus rutin, meningkat 100.000 terus 200.000 dan seterusnya. Itu sebenarnya itu langkah-langkah untuk menghindari setan itu sebetulnya itu. Ya kita cuman tidak nangkap itu. Kalau kita sudah jadi kebiasaan kita, maka setan itu sudah sulit mengganggu. Ya, sulit mengganggu. Kalaupun ada ya sulit dengan mengganggu, ya. Seperti kita misalnya belajar terus, ya, memberikan tausiah terus, itu sulit dia mengganggu, itu sulit. Karena itu sudah jadi kebiasaan rutin kita. Kesulitan mereka apabila kita sudah lakukan konsisten. Jadi tidak ada lagi sulit celahnya, tapi masih ada celahnya ya. Itulah kita mudah-mudahan dengan adanya pemahaman kita mengenai kekuatan di luar yang akan mengganggu ibadah kita, mudah-mudahan menjadi ibadah kita menjadi semakin bermutu ya. Kadang-kadang tidak gangguan setan itu mengarah pada misalnya lah contohnya ya. Saya dulu biasa waktu masih kerja itu ngirimin sedikit-sedikit lah. Ada lebih-lebih sedikit kepada pesantren ya, pesantren di Madura dan selalu didatangi orang ya. Dan saya kenal bahwa orang itu betul-betul jadi sedikit-sedikit. Pada satu saat orang itu datang kepada saya, dia bilang, ini Pak Maulani ada kiriman dari Pak Ustadz katanya gitu. Dia tidak bisa ngirim apa-apa, katanya terima kasih selama ini katanya dibantu. Iya saya bilang apa? Oh saya lihat dikasih tali pinggang ya, tali pinggang apa gasper ya. Cuman dugaan saya itu ada isim-isim ya, ada isim-isim. Terus saya terima dulu lah, saya taruh aja di dalam laci saya. Baru datang kemudian saya bilang bahwa maaf, ini saya tidak bisa terima yang seperti ini gitu kan. Nah itu bayangkan saja, bayangkan saja seorang kiai ya ya tentu punya masyarakat yang menjadi asuhannya ya, sampai mengirimkan sesuatu yang menurut saya nggak sesuai ya. Saya kira cukup. Mari kita lanjutkan kajian mengenai ini banyak nih. Saya merasa penting sekali untuk kita meresapi bahwa ibadah itu akan menentukan kualitas kita. Oleh sebab itu mari kita banyak belajar supaya
kita tahu persis apa-apa yang kita kerjakan itu, dan tahu persis kita manfaat, sehingga kita merasa mantap ya. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.